Kebanyakan perang dalam sejarah kan makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi pernah kebayang nggak ada perang yang selesainya lebih cepat daripada nonton satu episode serial favorit kamu? Nah, ini beneran kejadian loh. Gila kan? Kedengarannya emang kayak bercandaan ya. Tapi ini tuh cara paling pas buat ngegambarin perang tersingkat dalam sejarah. Lo baru selesai rebus air buat bikin mie instan, satu negara udah nyerah. Ini bukan cerita fiksi atau karangan. Ini adalah sejarah nyata dari Perang Inggris Zanzibar di tahun 1896. Sebuah konflik yang saking singkat dan timpangnya jadi kerasa kayak komedi tragis. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa sampai kejadian. Oke, jadi apa sih yang bisa bikin sebuah perang meledak dan selesai secepat kilat? Ternyata semuanya berawal dari satu perebutan tahta yang salah perhitungan banget. Coba deh lihat seberapa cepat situasinya memanas. Tanggal 25 Agustus, Sultan yang lagi berkuasa dan pro-Inggris tiba-tiba meninggal. Di hari yang sama, keponakannya, Khalid, langsung gercep menduduki istana. Inggris jelas gak suka dong. Besoknya, mereka langsung ngasih ultimatum. Semuanya terjadi cuma dalam 2 hari. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Sebenarnya udah ada perjanjian kalau setiap sultan baru yang naik tahta itu harus disetujuin sama konsul Inggris. Tapi si Khalid ini dengan PD-nya nganggap aturan itu angin lalu aja. Dia pikir dia bisa seenaknya ngambil alih kekuasaan. Ini adalah langkah pertama dari serangkaian kesalahan fatal yang dia buat. Sekarang kita masuk ke babak di mana Sultan Khalid memutuskan buat nantangin salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada waktu itu. Coba tebak, gimana akhirnya? Pesan dari Inggris itu udah jelas banget, nggak pakai basa-basi, dan nggak ada ruang buat negosiasi. Turun tahta atau hadapi akibatnya. Dan ini bukan ancaman kosong, karena kapal-kapal perang Inggris yang modern udah siaga tepat di depan pelabuhan istana. Dan inilah kesalahan terbesar Sultan Khalid. Dia beneran mikir kalau Inggris itu cuma gertak sambel. Dia kumpulin sekitar 2.800 tentara, masang beberapa meriam tua di depan istana, dan ngerasa aman di balik tembok tebalnya. Dia benar-benar meremehkan lawannya. Slide ini nunjukin dengan sempurna betapa nggak seimbangnya kekuatan mereka. Di satu sisi ada Zanzibar dengan pertahanan seadanya. Di sisi lain, Inggris dengan teknologi militer paling canggih saat itu. Perintahnya pun simpel, kalau ultimatum diabaikan, ia langsung tembak. Nah, kutipan ini benar-benar pas buat ngegambarin situasinya. Sultan Khalid pede banget sama pisau dapur miliknya. Nggak sadar kalau Inggris udah siapin bazooka di depan pintu rumahnya. Ini sih bukan pertarungan, ini cuma demonstrasi kekuatan. Oke, inilah acara utamanya. Momen di mana waktu ultimatum habis dan kata-kata berubah jadi aksi. Sebuah aksi yang super singkat. Inggris ini ternyata tepat waktu banget. Batas waktunya kan jam 9 pagi. Tepat jam 9 lewat 2 menit, setelah yakin si Sultan gak bakal mundur, perintah tembak langsung dikasih. Nggak pakai ragu, nggak pakai nunggu lama. Efeknya langsung dan brutal. Artileri canggih Inggris dengan gampangnya menghancurkan meriam-meriam tua milik Zanzibar. Tembakan berikutnya bikin istana yang sebagian besar dari kayu itu langsung ludes terbakar. Tembok tebal yang diandalin Sultan, ya ternyata nggak ada gunanya sama sekali. Dan ini nih bagian paling ironisnya. Sementara ribuan tentaranya berjuang dan jadi korban demi dia, si Sultan Khalid ngapain? Begitu tembakan pertama meletus, dia langsung kabur lewat pintu belakang istana buat minta perlindungan ke konsulat Jerman. Bosnya udah lock out duluan, anak buahnya masih disuruh perang. Sekitar jam 9 lewat 40 menit pagi, bendera di atas istana yang terbakar itu akhirnya diturunkan sebagai tanda menyerah. Dari tembakan pertama sampai bendera turun, total cuma butuh waktu 38 menit. Perang udah kelar bahkan sebelum masuk jam makan siang. Sebuah perang, ya, sesingkat apapun itu, pasti punya konsekuensi. Sekarang, mari kita lihat apa dampak dari konflik 38 menit ini. Grafik ini nunjukin betapa berat sebelahnya pertarungan ini. Pihak Zanzibar menderita sekitar 500 korban, baik yang tewas maupun yang terluka. Sementara di pihak Inggris, cuma 1 orang pelaut yang luka ringan. Ketimpangan yang benar-benar mencengengkan. Terus gimana nasib Sultan yang memulai semua ini? Khalid berhasil dapat suaka dari Jerman dan akhirnya hidup dalam pengasingan. Bisa dibayangin, dalam waktu kurang dari 1 jam, statusnya berubah drastis dari penguasa istana jadi seorang pengungsi tanpa kekuasaan. Jadi, setelah melihat semua fakta yang bisa dibilang absurd ini,
Apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari perang terpendek dalam sejarah? Pertama, ini bukan cuma sekedar cerita unik. Ini adalah fakta yang tercatat secara resmi. Guinness World Records bahkan mengakuinya sebagai perang tersingkat yang pernah ada. Sebuah rekor yang kayaknya sih nggak akan pernah terpecahkan. Kisah ini dengan sempurna nunjukin beberapa hal penting. Pertama, ini adalah demonstrasi brutal dari keunggulan teknologi militer Eropa di era kolonial. Kedua, ini pelajaran abadi tentang bahayanya kesombongan dan meremehkan lawan. Dan terakhir, ini jadi pengingat kalau sejarah itu kadang bisa lebih aneh dan absurd daripada cerita fiksi manapun. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Mungkin pelajarannya adalah meremehkan lawan bisa bikin kekuasaan kamu lenyap dalam sekejap mata. Atau mungkin, terkadang, keputusan terburuk dalam sejarah itu cuma butuh 38 menit untuk jadi bencana total.